Shalom. Ayo kita sekolah minggu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita sekolah minggu online, yuk simak panduan ibadahnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, dan jangan sambil main gadget. Bagi ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, sudah siap kan? Yuk kita mulai sekolah minggu hari ini. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Kembali lagi di sekolah minggu online GKJ Wirabraja. Wah, teman-teman semua yang ada di rumah pasti tambah semangat nih sekolah minggunya Mbak Ana. Iya loh, ditambah beberapa hari kemarin kita sudah sekolah minggu offline. Nah, bagi teman-teman yang kemarin belum bergabung di sekolah minggu offline, gak usah khawatir, karena kan ada sekolah minggu online juga. Nah, besok Mbak Desti juga akan datang nih di sekolah minggu offline selanjutnya. Kita datang ya Mbak Ana? Iya, kita pasti ada di sana Mbak Desti. Nah, sekarang kita akan memulai sekolah minggu online hari ini, teman-teman. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, dan datang ke om-om. Pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, dan datang ke om-om. Pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, yuk kita siapkan hati kita dulu untuk menerima firman Tuhan dengan berdoa. Mbak Desti yang pimpin doa ya. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk bimbingan dan penyertaan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus mau mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati kami sehingga kami dapat mengerti apa yang akan Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan nanti. Terima kasih Tuhan, bimbinglah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.
Oh ya, ngomong-ngomong nih Mbak Desti dan adik-adik di rumah, siapa nih yang tahu tema sekolah minggu kita hari ini? Sudah ada loh di tulisan YouTube. Yuk kita sebutkan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku mau jadi anak yang penurut. Ya, Yeay. betul semua. Nah, Mbak Desti, Ya. sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita games dulu yuk. Oh. Kita ajak adik di rumah games. Iya ya, Mbak Desti tahu nih. Mbak Desti jadi inget nih ada suatu game. Nah, biar kita jadi anak yang menurut, kita harus menurut sama Tuhan Yesus. Makanya kita mau main games. Gamesnya apa namanya Mbak Ana? Yesus berkata. Siapa yang udah tahu? Oh, ada yang udah tahu, ada yang belum. Kita kasih contoh yuk Mbak Desti yuk. Boleh. Siapa yang mau kasih contoh, memberikan aba-aba? Oke, Mbak Desti memberikan aba-aba. Nanti adik-adik coba ya, adik-adik menuruti apa yang Mbak Desti ucapkan. Nanti Mbak Ana juga ya. Oke. Jadi coba kalau Mbak Desti bilang Yesus berkata, nanti adik-adik harus menuruti. Tapi kalau Mbak Desti nggak ada kata Yesus berkatanya, adik-adik jangan menuruti apa yang Mbak Desti katakan. Oke, sudah siap? Siap. Oke. Yesus berkata, pegang hidung. Oke. Belum ya. Pegang rambut. Ayo, siapa yang ngikuti? Mbak Ana bener ya berarti. Iya. Karena Mbak Desti tidak mengatakan Yesus berkata. Coba Mbak Ana sekarang. Yuk kita mulai ya adik-adik di rumah. Dengarkan instruksinya baik-baik. Pertama, pegang pipi. Kan nggak ada Yesus berkata. Oh iya, Mbak Desti salah. Ya. Lagi-lagi kita coba lagi. Yesus berkata, tepuk tangan. Berhenti. Kan nggak ada Yesus berkata. Salah lagi. Ya, ayo siapa yang di rumah juga salah? Tidak apa, kita coba lagi ya. Sekarang gantian Mbak Desti. Oke. Yesus berkata, pegang lutut. Oke, semua pegang lutut ya. Berdiri. Yeay, jangan ada yang salah loh. Kan tidak ada instruksi Yesus berkata. Ya. Gitu. Ya, gamesnya. Oh sudah, yuk tepuk tangan buat kita semua. Pinter-pinter adik-adik di rumah ya. Kita juga kurang konsentrasi tadi Mbak Desti. Iya, kayaknya Mbak Desti belum sarapan. Tidak apa, nanti kita sarapan bersama. Nah adik-adik, games tadi itu mengajarkan kita untuk belajar mendengarkan perintah dari Tuhan Yesus, perintah dari orang tua, dan perintah dari guru-guru. Jadi kita wajib mendengarkan dan melakukannya dengan tepat. Nah selanjutnya kita mau apa nih Mbak Desti? Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau mempersiapkan hati kita terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Yuk semuanya kita nyanyikan lagu pujian. Tuhan, Kau gembala kami, untuk kami dombamu. Bila kami meninggalmu, Kau tetap bersama kami. Tuhan, Kau gembala kami, untuk kami dombamu. Bila kami meninggalmu, Kau tetap bersama kami. Tuhan, Kau gembala kami, untuk kami dombamu. Bila kami meninggalmu, Kau tetap bersama kami. Tuhan, Kau gembala kami, untuk kami dombamu. Bila kami meninggalmu, Kau tetap bersama kami. Tuhan, Kau gembala kami, untuk kami dombamu. Bila kami meninggalmu, Kau tetap bersama kami. Tuhan, Kau gembala kami, untuk kami dombamu. Bila kami meninggalmu, Kau tetap bersama kami. Tuhan, Kau gembala kami, untuk kami dombamu. Bila kami meninggalmu, Kau tetap bersama kami. Tuhan, Kau gembala kami, untuk kami dombamu. Bila kami meninggalmu, Kau tetap bersama kami. Tuhan, Kau gembala kami, untuk kami dombamu. Bila kami meninggalmu, Kau tetap bersama kami. Tuhan, Kau gembala kami, untuk kami dombamu
tuntun kami dombamu. Bila kami menikmati
ya? Kok pakai masker sih? Dibuka ya. Oke, selamat pagi. Yeay, halo. Hari ini kita akan belajar mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya ada yang aneh? Belum ada yang kenal? Halo teman-teman, perkenalkan. Nama saya Dameria. Teman-teman boleh memanggil dengan Kak Dami. Boleh, tapi jangan dipanggil ibu ya. Masih muda soalnya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Dami mau nanya nih. Kalian hari ini mandi berapa kali? Kemarin mandi berapa kali? Siapa yang di sini mandi cuma 1 kali kemarin? Ada yang 2 kali? Ada yang 3 kali? Ada yang 4 kali? Ada yang 5 kali? Normalnya kita semua itu mandi setiap 2 kali dalam 1 hari. Mandi pagi dan juga mandi sore atau malam hari atau sebelum tidur. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang tokoh di dalam Alkitab. Dia itu adalah seorang panglima perang. Teman-teman tahu nggak apa itu panglima perang? Panglima perang itu adalah panglima atau orang yang memimpin jabatan suatu pasukan yang sangat besar. Dia adalah seorang panglima yang berasal dari suatu negara, tapi bukan Indonesia. Negara yang ada di dalam Alkitab ditulis adalah negara Syria atau negara Aram. Teman-teman tahu nggak siapakah panglima itu? Nah, di sini Kak Dameria akan membawakan cerita seorang panglima yang bernama Bapak Panglima Naaman. Ya, Naaman itu adalah suatu panglima pasukan yang sangat besar dan memimpin suatu bangsa yang namanya bangsa Syria atau bangsa Aram. Tapi teman-teman tahu nggak apa yang menyebabkan panglima ini mengalami suatu hal yang menyedihkan? Tapi Kak Dameria mau nanya, di sini siapa yang pernah gatal-gatal, sakit gatal-gatal, terus berdarah, terus tangannya itu mengelupas kulitnya? Siapa yang di sini nggak takut? Semua pada takut ya kalau mengalami gatal-gatal, berdarah, terus kemudian kulitnya mengelupas satu-satu jatuh. Terus dia tidak bisa bergerak karena seluruh badannya itu sangat gatal dan sangat sakit karena kulitnya terkelupas, dan itu menular teman-teman. Kayak COVID kan juga menular kalau kita tidak memakai masker. Jadi teman-teman, panglima yang bernama Naaman ini memiliki suatu penyakit. Penyakitnya adalah penyakit kusta. Nah teman-teman, bagaimana dia dapat disembuhkan? Yuk kita simak cerita selanjutnya. Nah teman-teman, Naaman ini adalah seorang panglima yang tadi sudah Kak Dameria sebutkan. Dia berasal dari bangsa yang sangat besar, memimpin suatu pasukan yang sangat besar. Dia berasal dari Aram dan memimpin sebuah pasukan yang sangat besar. Dia memiliki penyakit yang tadi sudah Kak Dameria sebutkan, yaitu sakit kusta. Sakit itu menular. Ketika teman-teman mendekat orang yang memiliki penyakit kusta, teman-teman tidak lama kemudian juga akan tertular, dan itu rasanya sangat menyakitkan, sangat gatal dan sangat sakit. Dan Naaman tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Dia membutuhkan suatu pengobatan. Dia membutuhkan suatu kesembuhan agar tubuhnya bisa normal kembali, bisa sehat, bisa memimpin pasukan yang sangat besar itu dengan sangat baik dan memenangkan semua pertandingan atau semua pertempuran. Nah, teman-teman, dari kisah Naaman ini kita juga akan belajar tentang bagaimana kalau kita jadi anak yang nurut sama Tuhan Yesus, sama orang tua itu, kita bisa mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan? Angkat tangan. Siapa di sini yang mau sehat terus? Atau mau sakit terus di rumah sakit? Hidungnya memakai tabung oksigen tiap hari?
Mahal loh teman-teman. Di sini semua pasti ingin sehat. Siapa di sini yang ingin mama papanya sehat terus? Semuanya pasti menginginkan hal itu. Siapa di sini yang mau jadi cantik, mau jadi ganteng, mau jadi pinter, atau mau ada yang bilang, aku mau jadi kaya loh kak. Nanti aku punya uang banyak. Nanti aku bisa beliin teman-temanku jajan yang banyak. Tapi syaratnya dari kisah Naaman ini kita mau belajar apa sih? Kok kita bisa menjadi berkat? Kenapa kita harus belajar untuk menjadi anak-anak yang nurut di dalam firman Tuhan? Oke, sampai di mana Naaman tadi memiliki penyakit kusta yang menular, kita mau lihat bagaimana perjalanan cerita ini dan bagaimana Naaman bisa menjadi sembuh dan sehat kembali. Baiklah teman-teman, di sini Naaman menawan suatu bangsa. Menawan itu apa ya? Menawan itu mengalahkan suatu bangsa yang sangat besar. Lalu orang-orang yang ada di bangsa itu kemudian dijadikan seorang budak. Budak itu apa ya? Budak itu adalah seorang pembantu atau pesuruh yang ditempatkan di suatu kerajaan yang sudah menang. Dan ada di antara mereka seorang tawanan atau budak, yaitu seorang perempuan. Di dalam Alkitab tidak disebutkan namanya. Dia mendengar bahwa Panglima Naaman mengalami penyakit yang namanya kusta. Di samping itu, tawanan ini, yaitu seorang perempuan ini juga mendengar berita bahwa ada seorang nabi Tuhan yang bernama Elisa. Itu bukan nama perempuan loh teman-teman. Elisa itu nabi laki-laki atau pria. Ya, Elisa itu adalah seorang nabi pria. Di sini siapa yang nama Elisa tapi dia wanita? Ada enggak yang namanya Elisa? Tidak apa-apa memakai nama itu, tetapi di dalam Alkitab Elisa adalah seorang nabi laki-laki. Dia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk berada di tengah-tengah bangsa Syria atau bangsa Aram tersebut ya. Nah, tawanan ini juga mendengar tentang Nabi Elisa yang dikatakan dia adalah nabi yang diutus Tuhan untuk mengabarkan kebenaran dan juga untuk melakukan begitu banyak mukjizat. Bahkan Nabi Elisa juga disuruh Tuhan untuk memperingatkan suatu bangsa agar mereka bisa menjadi bangsa yang bertobat dan kembali mengenal Tuhan dengan baik. Tawanan ini memberitahukan tentang Nabi Elisa ini kepada raja, dan raja memberitahukan kepada Naaman agar Panglima Naaman bisa pergi untuk menemui Elisa tersebut. Suatu saat mereka bertemu. Naaman membawa sejumlah besar persembahan. Di situ ada emas, ada perak, dan beberapa bahan makanan yang sangat banyak yang dia mau kasih kepada Nabi Elisa tersebut. Lalu Elisa bertanya kepada Naaman, apa yang engkau minta daripadaku? Aku tidak bisa melakukannya, tetapi Tuhan melakukannya untuk kamu. Naaman berkata bahwa dia ingin disembuhkan dari penyakit kulitnya, penyakit kustanya yang menular itu. Padahal teman-teman, di samping atau di sekitar Panglima Naaman tidak ada satupun yang mendekat, karena kalau sekali saja kita mendekat, kita pasti ketularan. Tapi Nabi Elisa tidak seperti itu, dia tidak takut. Dia lalu menyarankan kepada Naaman untuk mandi berapa kali. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita melihat bahwa berapa kali Panglima Naaman mandi? Ada berapa? Siapa yang bisa membacanya di dalam kitab 2 Raja-Raja? Berapa? 7 kali teman-teman. 7 kali dia mandi. Di mana dia mandi? Di Sungai Yordan. Teman-teman tahu tidak? Sungai Yordan itu adalah sungai yang berada di daerah Israel, dan dikatakan di sana bahwa sungai itu memang sering digunakan untuk permandian oleh orang-orang yang ada di sekitar situ dan juga datang ke daerah itu. Namanya Sungai Yordan.
7 kali Naaman mandi dan begitu pula dia disembuhkan secara otomatis ketika dia keluar untuk terakhir kalinya dari sungai Yordan. Kemudian dia melihat bahwa perubahan tubuhnya itu sangat luar biasa. Kulitnya sudah mulai bagus kembali, kulitnya tidak merasakan gatal lagi, dan kemudian kulitnya menjadi seperti normal lagi. Dia tidak merasakan kesakitan, kepanasan, gatal, semuanya hilang. Itu semua karena siapa? Itu semua karena Tuhan. Tuhan Allah yang memberikan dia kesembuhan, yang memberikan dia kekuatan, bahkan mukjizat sampai dia sembuh. Mukjizat itu diberikan kepada Naaman melalui Nabi Elisa supaya semua orang tahu bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Elisa adalah Tuhan yang sangat hebat, Tuhan yang sangat luar biasa, dan juga Tuhan yang sangat maha kuasa. Nah teman-teman, tadi kan ada satu pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa menerima berkat-berkat dari Tuhan? Yang pertama teman-teman, selain teman-teman itu dengar-dengaran sama orang tua atau taat, Tuhan memberikan kita 2 telinga, satu sebelah kanan, sebelah kiri. Telinga digunakan untuk mendengar yang baik. Dan ketika kita mendengarkan yang baik, kita menjadi anak yang taat. Kita menjadi anak yang harusnya bisa menggunakan telinga kita untuk menjadi anak-anak yang nurut sama orang tua. Kalau disuruh mandi jangan bilang tunggulah, nantilah masih enak nih nonton YouTube, masih enak nih nonton TV, atau masih enak nih main-main. Jadi teman-teman, kalau kita mau dapat berkat Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita harus jadi anak yang penurut, anak yang mau mengerjakan sesuatunya dengan semangat, tidak ngeluh, wah ini berat Emma, ini gimana Emma, aku nggak bisa Emma, aku nggak bisa ini Emma, aku nggak bisa itu Emma. Tapi kita semua harus semangat dong, semangat untuk bisa mengerjakan nasihat orang tua. Kalau mama atau papa bilang jangan males-males, atau kalau bangun tidur itu selimutnya langsung dilipat, enggak langsung ditinggal begitu aja, kan sudah besar. Kalau adik-adik yang masih kecil, teman-teman yang masih kecil, kalau misalnya disuruh mandi, ya langsung mandi, ambil handuknya. Kalau bisa mandi sendiri, langsung mandi sendiri. Lalu kalau misalnya teman-teman masih minta bantuan orang tua, minta dengan baik-baik. Anak-anak yang nurut, anak-anak yang sopan berikutnya. Berikutnya adalah sopan santun kita kepada orang yang lebih tua. Tidak hanya mama papa di rumah, ada eyang, ada kakak, ada tante, ada om, semuanya. Kalau kita sudah taat, kita kemudian juga menjadi anak yang sopan. Kalau minta sesuatu jangan sambil marah-marah sama banting-banting barang. Siapa di sini yang minta sama orang tuanya itu pakai banting-banting barang? Siapa? Atau yang pakai nangis-nangis, gulung-gulung, muter-muter di lantai sampai nanti mamanya marah-marah baru ngomong sama mama atau papa. Jadi teman-teman di rumah, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kita harus belajar untuk menjadi anak yang taat, anak yang nurut sama perintah orang tua. Kita juga harus bersikap sopan sama orang tua dimanapun kita pergi dan berada. Kita tidak boleh membiarkan diri kita itu suka marah-marah. Kalau kita marah-marah kita cepat tua loh. Nanti banyak keriput di sini. Kemudian mata kita jadi turun, melotot terus, kan capek kalau melotot terus. Di sini siapa yang suka melotot? Kan capek kalau matanya keluar terus-menerus. Jadi teman-teman, belajar dari kisah Naaman ini nurut loh sama apa yang disampaikan Nabi Elisa. Dia langsung pergi ke sungai Yordan, meskipun itu mandinya selama 7 kali teman-teman. Dalam satu waktu dia mandi 7 kali. Teman-teman kan kalau mandi di rumah paling banyak kan 2 kali. Kecuali kalau kalian kehujanan bisa 3-4 kali kalau kita habis dari luar terus ke rumah. Tapi Naaman ini mandi sampai 7 kali. Jadi teman-teman, kita harus belajar untuk jadi anak Tuhan yang penurut, anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang sopan terhadap orang lain, anak Tuhan yang bisa mengucapkan terima kasih ketika diberikan sesuatu, anak Tuhan yang bisa mengatakan minta tolong ketika meminta sesuatu kepada orang lain, dan anak Tuhan yang mau mendengarkan firman
Tuhan dengan baik serta mendengarkan nasihat orang tua dengan baik. Jadi seperti itu teman-teman. Dari kisah ini marilah kita belajar untuk lebih rajin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang penurut, sopan santun, dan bisa menghargai orang lain. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa dan kita akan bertemu di minggu depan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Lipat kedua tanganmu dan tutup matamu. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sopan dan menghargai orang lain dari cerita firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami untuk kegiatan sekolah minggu kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk teman-teman kami, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka dan juga kepada orang tua kami serta orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. See ya. Nah, firman Tuhan hari ini menarik banget ya. Mbak Ana sampai nggak sadar nih kalau firman Tuhannya udah selesai. Kita tadi belajar untuk menjadi anak yang penurut dari kisahnya Naaman yang sakit kusta, akhirnya dia sembuh karena dia menurut. Nah, selanjutnya apa Mbak Desti? Nah, selanjutnya adik-adik, sekarang kita akan persembahan. Nah, persembahan kali ini akan diiringi dengan lagu persembahan kami. Tapi sebelumnya kita mau mendengarkan video panduan persembahan dulu ya. Saatnya persembahan. Yuk adik-adik simak panduannya berikut ini. Masukkan persembahan ke dalam amplop dari tanggal hari ini, lalu adik-adik bisa mengumpulkan persembahan tersebut kepada orang tua. Selanjutnya, orang tua akan menyerahkannya ke gereja. Atau, adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk scan QR code pada layar. Lalu, ikuti saja alurnya. Masukkan nominal persembahan dengan menambahkan angka 1 pada nominal paling belakang. Contohnya, jika akan persembahan 10.000, maka masukkan nominalnya 10.001. Demikian panduan persembahan sekolah minggu. Oke, ayo kita persembahan. Nah teman-teman, sekolah minggu kita hampir usai nih. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, dan sudah persembahan. Sekarang kita mau tutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa, Mbak Ana akan pimpin doanya ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari awal tadi kita sekolah minggu sampai saat ini kami hampir selesai. Tuhan, kami sudah memuji, sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, kemudian kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, hari ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami, Engkau yang memberkati
guru-guru sekolah minggu yang mengelola persembahan supaya segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan Tuhan, kami akan menutup sekolah minggu hari ini. Pertemukan kami di sekolah minggu selanjutnya. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami haturkan persembahan ini dan doa ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Mbak Ana, Mbak Desti dan juga teman-teman yang ada di rumah udah nggak sabar nih pengen bikin aktivitas. Yuk sekarang aja yuk. Ayo kita mau lihat tutorial aktivitas hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat video aktivitas minggu lalu dari adik-adik yang keren-keren. Let's go! Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh ya teman-teman, kita bikin aktivitas. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.